Halo semuanya, sekarang kita akan mengerjakan tugas statistik. Kita lihat soal pertama. Pertama itu adalah bangkitkan data 150 data di Excel menggunakan range between ya. Nah, kita buka Excelnya saja. Untuk data kita menggunakan sama dengan range between. Nah, yang ini kita tentukan batas bawahnya. Misalkan batas bawahnya adalah 74. Terus titik koma dan batas atasnya misalkan 100. Tutup kurung. Nah, terus kita drag yang kotak di ujung ini, kita drag sampai 150 data. Oh, kurang satu. Nah, 150 data. Nah, biar datanya itu nggak berubah, kita hapus formulanya. Kita copy caranya, terus paste di sini. Menggunakan paste values. Nah, sudah seperti ini. Kita lihat nomor selanjutnya. Nah, selanjutnya nomor 2, yaitu buatkan range. Untuk range ini, rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Oke, selanjutnya adalah nomor 2, yaitu buatkan range. Range adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Mari kita coba range-nya. Nah, untuk mencari nilai terbesar, uh, kita bisa menggunakan function. Itu tulis sama dengan, terus ketik max. Max ini lalu datanya adalah A1 sampai A150. Nah, kita udah dapat ya, terbesarnya adalah 100. Sekarang terkecilnya. Terkecilnya jika terbesar menggunakan max, maka terkecil bisa menggunakan min. Min seperti tadi A1.2 A150 dukung. Nah, nilai terkecilnya adalah 74. Jadi range-nya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, range-nya ini 26. Oke, next. Nomor 3, buatkan jumlah kelas. 1 ditambah dalam kurung 3,3 log n. Nah, kelasnya kita bisa gini nih. Tulis dulu kelas sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,3 dikali ya, kita kali. Nah, terus untuk log ini ada fungsinya. Tuh fungsinya log buka kurung. Numbernya berapa? N itu adalah jumlah datanya. Tadi jumlah datanya adalah 150. Tutup kurung. Nah, 2 kali tutup kurungnya. Nah, kita sudah mendapatkan kelasnya 8,18. Kelas itu harus menggunakan bilangan bulat. Jadi kita bulatkan saja 8,18 ini ke bawah, pembulatan ke bawah. Jadi 8. Oke, kita dapat kelasnya. Selanjutnya kita buatkan interval kelas. Ini rumusnya adalah P sama dengan R dibagi K. R itu nilai ini, range-nya, dibagi kelas. Intervalnya sama dengan range ini dibagi kelas. Nah, interval juga sama ya, harus dibulatkan. Jadi kita bulatkan 3. Oke, selanjutnya buatkan tabel distribusi frekuensi. Nah, ini kita akan buat dulu tabelnya. Oke, kita sudah buat tabelnya ya. Interval ini diisinya dari data terkecil. Data terkecil kan tadi 74. Terus intervalnya 3 ditambah 3. Jadi di interval ini ada 3 data. 74, 75, dan 76. Nah, selanjutnya berarti 77, 78, dan 79. Bisa diteruskan. Dan interval ini kelasnya sama, jumlah intervalnya sama dengan jumlah kelas ini minimal. Jika misalkan masih ada sisa intervalnya, ada yang belum tertulis di datanya,
maka kelas ini bisa ditambah tapi tidak bisa dikurang. Nah, kita teruskan 79, 80. Oke, kita sudah membuat intervalnya. Lalu kita akan mengisi frekuensi. Frekuensi ini kita bisa melakukan otomatis. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan count if. Karena ini kan ada 3 interval, berarti kita menggunakan 3 count if. Jadi sama dengan count if. Datanya adalah dari sini, dari data ini. Data ini, terus kita titik koma, dan kriterianya berapa tadi? Intervalnya 74. Tutup kurung. Nah, ini kan baru yang 74. Kita tambah lagi nih, buat interval yang selanjutnya. Kita bisa copy paste aja count if-nya. 74 dan ini 75. Lalu tambah lagi yang 76. Oke, sudah. Selanjutnya juga sama. Kita bisa copy paste lagi. Sini kita tulis lagi 77, 78, 79. Oke, begitu selanjutnya ya. Oke, kita sudah selesai membuat frekuensinya. Nah, kita sudah mendapatkan frekuensi, lalu kita harus mencari nilai tengah. Nilai tengah itu di sini ada 74, 75, dan 76. Di antara tiga itu kita ambil nilai tengahnya, berarti 75. Nah, untuk mendapatkan lainnya, kita bisa tinggal tambah 3 lagi aja sesuai dengan intervalnya. Ditambah 3. 78 benar ya? 77, 78, 79. Nah, di tengahnya 78. Kita bisa drag ke bawah. Oke, sudah. Selanjutnya kita bisa mencari FI dikali XI. FI adalah frekuensi dikali nilai tengah nih, XI. Dan tinggal sama dengan frekuensi bintang nilai tengah yang XI ini. Enter. Nah, kita bisa drag ke bawah. Di sini juga kita bisa melakukan jumlah. Bisa dengan menggunakan rumus sum. Sum ini kita drag ke bawah nih. Nah, kita seleksi datanya, tekung. Benar ya, frekuensinya ada 150 data. Bisa juga di drag ke samping nih. Selanjutnya persentase. Persentase itu udah tahu semua rumusnya ya. Dari frekuensi dibagi 150. Yang ini nih dibagi sumnya, dibagi sigmanya. Enter. 13%. Nah, kalau misalkan belum ada persennya, kita bisa ubah di sini nih. Di tadinya general, kita ubah ke percentage. Oke. Nah, sisanya juga sama. Nah, kalau ini apa kita ubah dulu nih. Dari C13 yang ini, kita kasih dolar nih di antara, di sebelum angkanya. Kasih dolar, jadi biar terkunci selnya. Nah, 13 kita baru drag ke bawah. Nah, benar ya jumlahnya 100% atau 1. Lalu selanjutnya kita lihat lagi. Hitung modus median varian standar deviasi secara manual. Oke, ini lihat tabel bantuannya. Yang pertama kita harus menghitung mean dulu nih. Mean itu yang X bar. Bagaimana caranya? Adalah sigma yang ini nih. Sigma FIXI ini kita bagi dengan yang ini. Oke, yang lebih jelasnya di sini ya. Meannya adalah sama dengan yang ini kita bagi yang ini, yang FI.
Nah, kita sudah mendapatkan rata-ratanya ada 85,4. Oke, baru kita bisa lanjut nih mencari yang XI min X bar. X bar itu yang tadi main. XI ini yang ini nih. Dikurangi X bar. Sama seperti tadi ya, kita kunci dulu selnya. Lalu kita bisa drag ke bawah. Nah, selanjutnya yang ini tadi dikuadratkan. Caranya itu yang ini terus dikasih pangkat gini, pangkat 2. Terus bisa di drag lagi ke bawah. Nah, terus selanjutnya dikali dengan FI. Yang ini tadi nih sama dengan FI dikali yang ini. Oke, drag ke bawah. Oke, sudah. Selanjutnya mari kita mencari standar deviasi. Rumusnya adalah ini. Sigma yang tadi dibagi N dikurang 1. Berarti ini dikurangi dibagi N dikurang 1. Kita bisa cari standar deviasinya. Yang ini dibagi dalam kurung. Nah, dalam kurung N-nya berapa? 150 dikurangi 1. Oke, belum selesai. Berarti ini kita diakarkan lagi. Kita akarkan lagi dengan rumus power. Power nomornya ini terus. Nah, di pangkat berapa yang hasilnya sama dengan akar 2, yaitu 0,5 atau 1/2. Nah, kalau misalkan kebanyakan nih desimalnya, kita bisa kurangin desimalnya jadi 3 angka di belakang koma. Oke, menghitung varians. Nah, kalau variansnya itu nggak diakarkan, berarti kita sudah mendapatkan ya. Kita pindah yang ini. Berarti ini varians. Oke. Sekarang mencari koefisien variasi. Rumusnya adalah standar deviasi dibagi rata-rata. Bagi mean ini ya. Dikali 100%. Tadi rumusnya standar rata-rata dibagi yang mean. Terus kita ubah nih dari general menjadi percentage. Berarti koefisien variansnya adalah 8%. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah modus. Modusnya kita lihat rumusnya. Nah, ini rumusnya. Berarti yang pertama kita harus mencari tepi bawahnya. Lalu kita mencari FA dan FB-nya. Karena kelas interval tadi kan kita sudah cari ya. Nah, kita tulis dulu nih. Pertama adalah F. Pertama I-nya. Atas tepi bawah. Tepi bawahnya adalah kita cari lagi yang, nah, kita cari nih frekuensi paling banyak. 23 frekuensi paling banyaknya di kelas ini nih, kelas interval. Kita cari interval paling bawah dikurangi 0,5. Berarti 85,5. Lalu kita cari FA-nya. FA-nya itu adalah yang ini. Frekuensi ini dikurangi frekuensi sebelumnya. Berarti 23 dikurangi 22. Lalu kita cari yang FB. FB ini dikurangi setelahnya. 23 dikurangi 14. Nah, selanjutnya kelas intervalnya. Intervalnya itu kan 3. Oke, kita lanjut mencari modus.
modusnya sama dengan tapi bawah ditambah buka kurung yang FA ini dikali buka kurung lagi FA dibagi FB tutup kurung dikali yang kelas intervalnya ini enter. Nah, kita sudah mendapatkan modusnya, kita kurangin aja desimalnya jadi 2 angka di belakang koma. Nah, hasilnya adalah 85,83 itu modusnya, atau bisa kita bulatkan saja menjadi 86 modusnya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mencari untuk mediannya. Nah, untuk mencari median kita pertama harus membuat frekuensi kumulatif dulu. Bagaimana caranya? Nah, gini. Kita copy dulu kali ya. Ini kita copy ke samping sini. Sini aja. Nah, frekuensi kumulatif. Oh, harusnya kita paste values. Kita paste spesial. Lang. Kita copy. Sini kita paste values. Nah, ini dia. Paste values. Nah, kita mencari FK-nya. FK. Frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif untuk yang pertama itu sama ya. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, frekuensi kumulatif ini, frekuensi sebelumnya ditambah frekuensi yang sekarang, 36. Nah, kita terus aja ke bawah, drag ke bawah. Nah, sudah ada ya totalnya. Total semua frekuensi adalah 150. Oke, kita sudah mendapatkan frekuensi kumulatifnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari letak kelas mediannya. Letak kelas mediannya. Nah, caranya adalah sigma F-nya, sigma frekuensi, berarti total datanya kita bagi 2, 75. Nah, kita cari nih, yang frekuensi kumulatifnya 75 ada di mana? Nah, ada di kelas ini ya, 83, 8 sampai 85 di kelas ini, kita tandai. Nah, setelah dapat itu, kita cari tepi bawahnya. Tepi bawahnya adalah yang kelas tadi dikurangi 0,5 paling bawahnya. Berarti 83 dikurangi 0,5. Tepi bawahnya kita sudah dapat. Nah, selanjutnya kita cari untuk mencari mediannya. Pertama-tama kita harus mencari uh, letak kelas median tadi dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelumnya. Berarti letak kelas median ini dikurangi yang ini sebelumnya 56. Oke ya. Selanjutnya yang perhitungan tadi dibagi dengan frekuensi datanya. Itu 22 yang ini. Entar lalu data tadi dikali dengan jumlah dengan intervalnya, dengan kelas intervalnya itu 3. Enter. Nah, selanjutnya tapi bawah ini ditambah dengan perhitungan tadi. Nah, kita sudah mendapatkan kelas mediannya. Kita sudah mendapatkan mediannya jika kepanjangan kita bisa decrease desimal. 85,09 atau 85 ya. Itu adalah kelas mediannya. Oke, selanjutnya kita bisa menghitung datanya secara otomatis dengan Microsoft Excel. Caranya adalah kita lihat data mentahnya dulu. Kita lihat data mentahnya. Nah, ini data mentahnya. Kita bisa masuk ke tab data. Oke, selanjutnya kita klik yang data analisis, lalu cari yang deskriptif statistik, lalu klik OK.
Nah, kita pilih input range-nya, yaitu datanya tadi, yang ini. Semua datanya kita seleksi, klik ini, lalu kita cari, nah, output range. Kita pilih output range-nya. Misalkan kita mau di mana? Di sini saja. Di sini, lalu, nah, kita harus checklist yang summary statistics. Jika sudah, klik OK. Nah, ini dia datanya. Sudah terbuat. Sudah ada min, standar error. Kita lihat 80. Nah, sudah semua ya. Mediannya 85, minnya 85 sekian. Oke, selanjutnya kita buatkan sajian data dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan histogram. Oke, kita akan buat dulu terlebih dahulu diagram lingkaran. Kita bisa dengan insert, lalu cari yang diagram lingkaran. Nah, ini kita bisa pilih yang donut. Oh, sebelumnya kita harus pilih dulu pilih datanya dulu. Persentasenya kita paste, lalu paste values. Nah, jangan lupa kita ubah dulu nih menjadi percentage. Intervalnya juga bisa kita copy. Intervalnya kita copy, di seleksi dua-duanya, lalu klik insert lagi dan pilih diagramnya. Saya akan pilih yang donut. Nah, sudah ada nih chartnya. Ini adalah diagram lingkaran. Kita bisa pilih seperti ini atau ini. Selanjutnya kita akan menyajikan dengan diagram batang. Untuk diagram batang, kita akan menyajikan dengan interval dan frekuensi. Di mana ya? Nah, oke, interval dan frekuensi kita seleksi dulu. Kita seleksi, terus masuk ke insert. Lalu pilih yang, nah ini, diagram batangnya kita bisa pilih yang mana ya? Pilih yang ini misalkan. Lalu kita ganti, style bisa diganti di sini. Nah, kita taruh di sini saja. Nanti untuk diagram batang. Nah, untuk membuat histogram, kita bisa pilih nih. Kita seleksi yang interval dan frekuensi, lalu masuk ke menu insert dan pilih yang histogram ini. Kita klik histogram, nah histogramnya muncul. Bisa kita pindahkan dulu ya. Kita pindahkan, kita drag ke bawah sini. Dan kalau misalkan mau ada lebih dari 2, kita bisa klik 2 kali. Lalu pilih yang ini nih. Bins-nya kita pilih by kategori. Nah, jadi semuanya muncul ya. By kategori. Lalu kita ingin mengubah desainnya. Untuk menambahkan label, kita bisa pilih data labels, inside N. Nah, sudah ada data-datanya. Oke, sekian. Terima kasih.